Nah, di sini ada beberapa operasi himpunan yang bisa kita terapkan pada dua buah himpunan. Nah, biasanya suatu operator itu menghubungkan dua operan ya. Jadi ini pun sama, kalau kita pakai mau menggabungkan ya pasti ada dua himpunan yang kita gabungkan. Pertama ada gabungan, irisan, saling lepas, selisih, komplement. Ini kita mengulas ya sebagian. Yang terakhir ada beda sekampung. Ini sudah dibahas gabungan, intinya ya kita gabung saja semua elemen dari kedua himpunannya. Untuk diagram Venn-nya yang diarsir keduanya. Notasinya gabungan, di mana kalau kita buat dalam notasi himpunan, gabungan ini menggunakan logika OR, di mana X demikian sehingga X anggota A atau X-nya anggota B. Ya, karena digabung. Ingat, gabungan dua buah himpunan atau lebih menggunakan logikanya atau OR. Bahas, ini contoh gabungan. Ada A135, B124, berarti gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 1, di sini ada 1, kita tulis satu buah saja, tidak perlu diulang ya. Kemudian ada A himpunan kosong 2, 4, 6, 8, 10, B-nya A, I, U, E, O. Maka digabung menjadi 2, 4, 6, 8, 10, A, I, U, E, O. Jadi digabung saja. Nah, bagaimana jika diketahui dalam bentuk notasi himpunan? Notasi himpunan kita enumerasikan dulu ya. Karena kalau belum dienumerasikan kita belum tahu anggotanya siapa saja. Nah, di sini kan anggota himpunan notasinya X demikian sehingga X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 3. Berarti anggotanya 1, 2, 3. 0 masuk tidak? Tidak ya. Karena di sini lebih dari. Kalau ini kurang dari sama dengan, berarti 3-nya masuk. Oke, maka A diketahui 1, 2, 3 dan B-nya X demikian sehingga X bilangan genap positif kurang dari 10. Genap dan dia positif, berarti dimulai dari 2 sampai 8. Di sini tidak ada kata atau pernyataan kurang dari sama dengan, berarti 10-nya tidak masuk. Nah, maka kalau digabung berarti 1, 2, 3, 4, 6, 8. 2-nya ada 2 kali sebetulnya, tapi tidak kita tulis ulang karena di sini tidak disebutkan multiset, nanti kita bahas. Ini irisan daerah hasilnya ada di tengah yang dimiliki A dan juga dimiliki B. Maka logikanya dan ya, dimana irisan AB adalah dimana X demikian sehingga X anggota punya A nih dan juga anggota milik B. Maka yang diarsir di tengah sini. Yang ada di tengah ini adalah anggota A dan juga anggota B. Maka logikanya pakai dan kalau irisan. Ya. Ini daerah hasil yang diarsir di sini. Contohnya, misalnya ada A135, B124, berarti anggota irisannya yang elemennya adalah anggota di A dan anggota di B. Apakah 2 adalah hasil irisan? Ya tidak. Kenapa? Karena 2 benar ada di B, tapi 2 salah ada di A. Ya, logikanya dan kan ya, maka tidak masuk. Kalau 1 ada di A, anggota A, dan 1 juga ada di B, maka irisan AB adalah himpunan yang anggotanya 1. Di sini contoh yang 3 ya. A-nya 0, 2, 4, 6, 8, 10, ini B-nya. Nah, kita lihat mana elemen yang ada di A dan ada di B. Di sini hanya 4 dan 6. Ya. Kemudian kita bisa operasikan lebih dari 2 ya. Misalnya kita iris juga dengan C. Ya, maka yang ada di A dan ada di B dan ada di C. Di sini yang ada di A dan di B dan di C itu 4. Kemudian dan 6. 8 ada di A, ada di C. Tapi tidak ada di B, maka bukan irisan, ya. Dibahas juga, saling lepas itu adalah himpunan yang anggotanya tidak ada kesamaannya, tidak punya irisan. Maka kalau kita lihat di sini ya A dan B ini memiliki anggota yang berbeda ya, tidak ada irisannya, jadi terpisah, saling lepas. Nah, selisih.
selisih dari himpunan A dan B adalah himpunan yang mengandung unsur yang ada di A tetapi tidak di B. Ini tidak berlaku komutatif ya. Artinya B dikurangi A itu tidak sama dengan A dikurangi B. Karena kalau B dikurangi A artinya anggota yang hanya dimiliki B jadinya. Kalau A dikurangi B, anggota yang hanya dimiliki A. Jadi hati-hati. A dikurang B itu tidak sama dengan B dikurang A. Tidak berlaku komutatif. Di sini notasi himpunannya A dikurang B itu di mana X sedemikian sehingga X anggota A dan X bukan anggota B. Jadi yang kita lihat adalah gabungannya dikurang B-nya gitu ya. Atau kalian lihat mana yang hanya dimiliki A tapi tidak ada di B. A dikurangi irisan dari A dan B. Itu juga bisa gitu ya. Nah, di sini diagram Venn ini adalah daerah hasilnya di sini. Ya. Contohnya A-nya 135, B-nya 123, maka A dikurang B itu yang hanya dimiliki A, yaitu 5. Apakah 1 bisa? 1 itu irisan. Kenapa? Karena 1 ada di A, 1 juga ada di B. 2 kalau 2 tidak ada di A, ya berarti tidak termasuk. Di sini hanya 5. Nah, sekarang bagaimana jika B dikurangi A? B dikurangi A di sini anggota yang ada di B tapi tidak di A. Nah, di sini berarti mana nih anggota di B yang tidak dimiliki A? 1 misalnya, 1 ada di A. 2, oh 2 tidak ada di A, maka 2 adalah anggota dari B min A. Sekarang kalau kita cek 3 ada di A, berarti tidak termasuk. Maka B min A menjadi himpunan yang anggotanya 2. Nah, perhatikan berbeda ya dengan A dikurangi B. Kalau A dikurangi B, isinya adalah himpunan yang anggotanya 5. Kalau B min A, dia anggotanya 2. Ingat ya, A min B itu berbeda dengan B min A. Jadi ini tidak berlaku kebalikannya untuk selisih. Ini pun sama. Sangat memungkinkan hasil dari selisih itu himpunan kosong. Ya, kalau memang tidak ada. Contohnya seperti ini. Ada himpunan A 131583, B-nya 1358. Nah, cari anggota yang hanya ada di A, tidak ada di B. Contohnya, 1 kita lihat 1 ada di B, tidak ada. Maka 1 kita tidak bisa pilih nih. 3 juga ada di B. 1 tadi sudah ada, 5 juga ada di B, 8 ada di B, 3 pun juga ada di B. Tidak ada anggota A yang tidak dimiliki B. Berarti A selisih B itu himpunan kosong. Karena tidak ada anggota A yang tidak dimiliki B. Gitu ya. Komplement A aksen bisa juga seperti ini ya penulisannya. Komplement dari suatu himpunan itu adalah himpunan yang anggotanya di luar himpunan dari A. Bukan anggota dari A, tapi masih anggota himpunan semesta. Ya. Maka biasanya apabila kalian diminta tentukan himpunan komplement, pasti diketahui himpunan semestanya. Kalau kita lihat diagram Venn, himpunan komplement dari A itu ya di luar A ini. Ini adalah komplement nih. Komplement. Patokannya apa? Patokannya semesta. Jadi pasti diketahui dulu semestanya berapa, maka komplement dari A ya anggota di luar A yang termasuk komplementnya. Misalnya ya, diketahui A-nya A, E, I, O, U ya, dan semestanya itu huruf alfabet A sampai Z. Apa himpunan komplement dari A? Ya berarti selain himpunan A-nya gitu ya. Maka A pasti tidak ada, maka B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, oh ini semuanya. Oh ini himpunan komplementnya ya. Selain huruf vokalnya. Di sini sudah diketahui himpunan semestanya adalah himpunan huruf alfabet. Jadi kalau kita diminta menentukan himpunan komplement dari suatu himpunan, maka pasti diketahui himpunan semestanya.
sekarang kita masuk ke perkalian ya. Dua himpunan bisa juga kita kalikan. Nah, di sini ada aturannya, perhatikan ya. Notasinya sama, pakai A kali B. A ini himpunan, B himpunan. Nah, perhatikan ordernya, urutannya. A kali B itu adalah A, B, di mana A itu milik A besar dan B itu adalah anggotanya B. Perhatikan, A kali B itu adalah pasangan A, B. Ya. Jadi nanti anggotanya dalam bentuk pasangan. Pasangan A, B, di mana A kecil ini adalah anggotanya A dan B kecil ini adalah anggotanya B. Jadi pasangan anggota milik A dan B. Nah, sekarang kardinalitas A kali B itu sama dengan kardinalitas A dikali kardinalitas B. Nah, contohnya, misal ada A itu anggotanya 1 sama 2. B itu ada A, B, dan C. Nah, perkalian A kali B, ingat ya, kalau kita mengalikan dua buah himpunan, maka anggota himpunannya berupa pasangan anggota. Maka yang kita lakukan adalah kita pasangkan dulu anggota himpunan A ke semua anggota himpunan B. 1 dengan A, gitu ya. 1, A anggota yang pertama, kemudian 1 dengan B, maka anggota keduanya 1, B, kemudian 1 dengan C. Oke. Kalau sudah, kita ke anggota kedua. 2 dengan A, maka menjadi pasangan 2, A, kemudian 2 dengan B, maka menjadi 2, B, dan 2 dengan C. Nah, di sini kardinalitasnya berapa? Kalau perkalian, ya kalikan saja kardinalitas masing-masing himpunannya. Kardinalitas A adalah 2, yang B-nya adalah 3. Berarti kardinalitasnya 6. Nah, sekarang dengan himpunan yang sama, kita kalikan B dengan A. Kalau B kali A, apakah sama dengan A kali B? Untuk B kali A, berarti pasangan terurutnya adalah B, A. Nah, cara pengerjaannya berarti dari B dulu. Maka dari B, anggota yang pertama A, kita pasangkan dengan anggotanya A, yaitu 1. Maka jadi A, 1. Kemudian sebelum ke B, bereskan dulu A dengan 2. Maka dapat A, 2. Baru ke B, B dengan 1, B dengan 2, jadi B1, B2, C dengan 1, dan C dengan 2. Menjadi C1, C2. Kardinalitasnya sama, tapi anggotanya berbeda ya. Nah, di sini perkalian kartesian A, B itu tidak sama dengan B, A, meskipun kardinalitasnya sama ya. Apa yang membedakan? Pasangan berurut dari anggotanya. Ingat tadi anggota dari perkalian kartesian itu adalah pasangan A, B. Nah, sekarang bagaimana jika ada 3 yang dikalikan? Ya berarti pasangan A, B, C. Sedemikian sehingga A anggotanya A dan B anggotanya B dan C anggotanya C. Cara memetakannya sama. Kalau kita lihat di sini A-nya 0,1, B-nya 1,2, C-nya 0,012, maka A kali B kali C dimulai dari anggota pertama A dengan B, gitu ya. Kemudian dengan C, maka 0, 1, 0. Kemudian anggota A dengan B masih sama, selesaikan dulu dengan C-nya, lalu dengan C yang kedua, berarti 0, 1, 1. Kemudian 0, 1, 2, maka 0, 1, 2. Nah, sekarang ini sudah ya, kita ke sini. 0, 2, 0. 0, 2, 0. Kemudian 0, 2, 1. 0, 2, 1. Kemudian 0, 2, 2. 0, 2, 2. Oke, sudah habis. Sekarang kita masuk ke 1 sekarang. Jadi urutannya diperhatikan ya. 1, 0. 1, 1, 0. Kemudian 1, 1, 2, 1, sorry yang ini. Maka ini anggotanya adalah pasangan 1, 1, 1 dan 1,
1, 2. Oke, selesai. Sekarang kita ke 2. 1, 2, 0. Ini 1, 2, 1. Ini. Dan 1, 2, 2. Berapa kardinalitasnya? 2 kardinalitas A kali 2 kardinalitas B, 3 kardinalitas C, gitu ya. Jadi ada 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Maka harusnya sama dengan jumlah dari pasangan anggotanya. Hati-hati penulisannya tetap di dalam himpunan, tapi anggotanya berupa pasangan.